Perkenalkan, nama saya Setiadi Kusuma Pratama, peserta Latsar CPNS tahun 2021, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 5, Kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mind map podcast tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Berikut mind map yang telah saya buat. Yang pertama kita mulai dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 6 titik penting sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Di mana pada tanggal tersebut pula diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908 didirikan oleh mahasiswa pribumi yang belajar di Belanda dengan tujuan menginginkan Indonesia merdeka. Yang ketiga, Kongres Pemuda I, dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dengan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, Kongres Pemuda II, dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang kelima, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dibentuk pada tanggal 1 Mei 1945 yang dibentuk dengan upaya mendapatkan dukungan dari Jepang dalam proses kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu PPKI, dibentuk tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang, mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara yang memiliki 5 ideologi utama dan tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang berasal dari Kitab Sutasoma yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Satu bangsa dan satu negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, NKRI. NKRI terletak di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta berada di antara benua Asia dan Australia. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki identitas nasional. Yang pertama, yaitu bahasa. Sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai sarana pemersatu komunikasi antar suku, budaya, dan daerah. Yang kedua, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Sang Merah Putih, berbentuk 4 persegi panjang dengan memiliki warna di atas merah dan bagian bawah berwarna putih, yang pertama kali dikibarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Yang ketiga, lambang negara. Berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan dengan perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan. Gesekan biola Wage Rudolf Supratman membelah di Kongres Pemuda II. Saat itulah pertama kali lagu Indonesia Raya dilagukan tanpa syair dan resmi menjadi lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Setelah mengetahui seputar wawasan kebangsaan, selanjutnya kita perlu tahu juga tentang bela negara.
Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam upaya bela negara terdapat beberapa dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 5 nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3. Nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air. Ditunjukkan dengan sikap menjaga tanah air, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa, dan bangga menggunakan produk bangsa, serta sikap lainnya. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Dengan contoh berpartisipasi aktif, menjalankan hak dan kewajiban. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ditunjukkan dengan sikap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan paham akan nilai Pancasila tersebut. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan sikap siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Dengan contoh, senantiasa menjaga kesehatan dan gemar berolahraga, guna membuat tubuh kita menjadi bugar agar siap membela bangsa Indonesia dari segala ancaman. Setelah mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara, tentunya kita sebagai ASN perlu mengetahui beberapa fungsi dalam upaya bela negara. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan, yang kedua pelayanan publik, dan yang terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan kesimpulan bahwa kita sebagai ASN harus mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menjadi ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian paparan wawasan kebangsaan dan bela negara dari saya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.